Karena pelaksanaan pesta demokrasi di negara Indonesia ini ditentukan pertama kali oleh jenengan semua ini. Mau curang, mau demokratis, mau baik, mau lancar, ditentukan oleh KPPS ini. Karena KPPS ini adalah pintu pertama dan utama dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kenapa? Karena nyoblosnya di tempat jenengan semua, ya kan? PPS hanya memberi arahan, PPS hanya memberi bimtek bagaimana pelaksanaan di TPS itu, bagaimana suara sah dan tidak sah, bagaimana seorang itu boleh masuk memilih atau tidak, apa syaratnya dan siapa saja yang boleh, adalah jenengan nantinya yang akan melaksanakan itu. Ini sudah dibintek belum? Oh belum ya? Oh nanti akan ada bintek gitu ya Pak ya? Oh iya, apalagi katanya tadi binteknya sampai semua anggota KPPS akan dibintek. Dan infonya minimal ada 3 anggota KPPS yang punyai akun ya ke aplikasinya lupa. Sirekap. Ya, Sirekap. Sehingga kalau yang satunya mungkin capek, yang satunya lupa, masih ada cadangan-cadangan yang lainnya. Tapi harapan saya adalah semua anggota KPPS ini bisa proaktif, bisa belajar bersama, ya, bisa memahami semua peraturan-peraturan yang ada. Karena saya melihat ada banyak perubahan-perubahan yang cukup mendasar di pemilu tahun 2024 ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Kebetulan pada saat tahun 2019 itu saya berada di Bawaslu. Ya, walaupun saya tidak memahami semua aturannya, tapi ada satu yang cukup mendasar, yang ini mungkin bisa menjadi perhatian bapak-bapak dan ibu semua di TPS nantinya. Dan saya sudah diskusikan dengan Pak Babinsa, Pak Babinsa, seringkali memang pada saat hari H pelaksanaan itu ada kerawanan-kerawanan tertentu, yaitu apa? Terkait dengan hak pilih seluruh warga negara Republik Indonesia. Artinya mereka yang memiliki KTP, ya kan? Saya nggak tahu secara detail apa saja perbedaannya, tapi ini perlu dipahami. Nanti insya Allah di Bintek, BBS, PPK, bahkan KPU juga akan menjelaskan lebih detail karena mereka yang ahlinya, ya. Saya hanya mengawal, kita berusaha memfasilitasi, mensupport agar pemilu tahun 2024 khususnya di Kelurahan Tegal Gede ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena ini menjadi sebuah potensi kerawanan yang menjadi sorotan saya pribadi dan kami 3 pilar secara keseluruhan. Yaitu apa? Kelurahan Tegal Gede ini banyak sekali pendatang-pendatang yang berada di sini. Demikian juga ada orang yang sudah tinggal lama di sini, sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi belum ber-KTP di Tegal Gede. Padahal DPT itu basisnya adalah alamat KTP. Begitu bukan Mas ya? Masih lupa Mas. Karena tadi saya live TikTok ya, saya hampir tiap hari melaksanakan live TikTok, ingin tahu gitu. Nggak tahu, di sini ada yang masuk enggak tadi pagi? Jam 8 saya live TikTok tuh, saya tanyakan, ada enggak perbedaan? Ada enggak KPPS yang mau dilantik ini masuk gitu ya? Saya ajak diskusi. Oh, ada yang komen gitu ya. Gak apa-apa, komen aja gitu ya. Kenapa? Ini sebagai pembelajaran sekaligus edukasi kepada masyarakat. Banyak yang mereka merasa tinggal lama di Kelurahan Tegal Gede, ya, mereka tidak tahu apakah mereka sudah masuk DPT apa belum. Akhirnya kita edukasi. Saya ajak live TikTok TPS-nya, ya kan, tinggal janjian sama pengawas kelurahan ini. Ya, kebetulan bidadari semua ya. Kita sih, karena ada beberapa RT RW itu tanya, Pak, warga saya ini sudah lama tinggal di sini. Pertanyaannya bukan lama tinggal atau enggak. Pertanyaannya dia lahir di Tegal Gede apa enggak. Pertanyaannya apakah dia pribumi Tegal Gede apa enggak. Bukan itu. Pertanyaannya adalah KTP-nya itu alamatnya di mana. Bisa jadi dia lahir di Tegal Gede, bisa jadi dia mbah, buyut, bapak, ibu, semuanya orang Tegal Gede dan dia tinggal di sini. Kemudian dia sempat pindah KTP, ya kan? Apakah itu di luar dapil? Berarti kalau luar dapil mungkin di Patrang ya.
Ini harus diketahui nanti, apakah itu di luar kabupaten, bahkan di luar provinsi. Kemudian dia balik lagi ke sini, karena mungkin pekerjaan, karena mungkin sekolah dan lain sebagainya. Pindah lagi ke sini, dia diem saja di rumah. Nggak tahu kalau dari stiker yang ditulis dulu oleh Pantale itu jumlah anunya tidak masuk, gitu ya. Karena apa? KTP-nya sudah bukan di sini. Nah, baru menjelang pemilihan dengan bawa KTP, dia datang tiba-tiba ke TPS. Kalau tahun 2019 mungkin dulu masih boleh, gitu ya. Dengan KTP L atau KTP elektronik, semua warga negara Indonesia bila bisa nyoblos dimanapun saja di seluruh Indonesia, gitu ya. Tahun 2019. Tapi 2024 nggak boleh sudah. Apa caranya? Mereka harus pindah pilih dulu. Ya habis belajar ini Pak Lurah dari PPS kemarin. Pindah pilih dibatasi tanggal 15 Januari kemarin dengan 9 kriteria. Begitu ya Pak Indra? Tidak bisa pindah pilih, masih ada batas waktu lagi, tanggal 7 Februari 2024 atau 1 minggu sebelum pencoblosan, tapi dengan 4 kriteria yang nanti akan dijelaskan oleh BPS. Kalau Pak Lurahnya menjelaskan, nanti mengambil peran BPS. Nah, gak enak nanti. Nah, ini ternyata tidak semua warga masyarakat itu paham. Mereka masih memahami dengan peraturan yang lama, gitu loh. Saya berkali-kali komunikasi itu, mereka nyantai. Bahkan ada sudah lewat tanggal 15, mereka masih datang sini. Pak, saya mau pindah pilih. Pindah pilih, tanya ke BPS gitu ya. Untungnya dia masih masuk kategori yang 4, sehingga bisa diproses oleh BPS. Tapi ketika sudah masuk kategori 9, kemudian dia masih datang ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mencoblos di mana dia berada di